Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya penulis sudah bahas apa saja sih yang perlu diperhatikan kalau mau pasang HHU, ya. Mulai dari arusnya, mulai dari alatnya, pembersihan, apalagi ya wis, silahkan lihat video penulis sebelumnya ya. Nah, muncul pertanyaan dari pemirsa, kenapa sih kok penulis nggak pakai HHU? Kan ngomong irit banget toh ya. Irit banget. Terus juga ada yang tanya soal kenapa nggak dulu kalau misalnya tahu caranya bikin nikuba, kenapa nggak dulu. Karena kan ada yang bilang juga kalau buat HHU sendiri itu sebenarnya cukup murah ya, walau dengan standar yang tinggi. Standar yang tinggi itu adalah maksudnya pakai platnya plat stainless steel SS316L. Ada yang ngomong paling cuma 500.000 ya. Penulis nggak tahu 500.000 itu dalam kondisi bagaimana ya. Karena memang yang sudah buat itu sudah komplit. Paket ada cara ngalirkan air gimana, terus apa jenenge, tangki cadangan, keluarnya udara bagaimana, bisa selang-selange lah ya. Dan untuk membuat sel gitu nggak mudah. Cara motongnya juga harus pakai laser ya. Jadi nggak bisa pakai gunting sembarangan. Bukannya tidak mungkin ya, tapi kalau pakai gunting nggak roto hasilnya. Masa nggak tahu sendiri sih hasil guntingan itu kayak gimana. Dan ini ya platnya minimal 1 mm, termasuk tebel itu. Sulit untuk digunting. Dan penulis juga nggak pernah lihat sel yang sudah jadi ya, yang versi Indonesia yang sudah siap pakai, yang harganya murah. Penulis pernah lihat dulu paling murah itu 750.000. Sekarang waduh nggak tahu, karena memang biaya buatnya kalau kita buat sendiri itu jadi kehitung agak mahal. Contohnya lah karetnya itu kan bentuknya kotak gitu ya. Kalau sama pabrik ya murah, tapi kalau kita gimana, kita kan berarti harus buat dari lembaran karet yang agak besar, dilubangi dan diambil cuma bentuk rangka tok, kita buang yang lain-lain. Itu kan waste atau buang-buang lah ya. Masih nggak ada yang jualan khusus HHU kit gitu ya. Maksudnya yang terjangkau harganya. Jadi HHU Drasel yang siap jadi itu nggak ada. Mungkin ada yang murah merek TRG, tapi wah itu merek nggak layak pakai itu ya. Memang TRG modelnya sederhana, tapi penulis anjurkan jangan pakai TRG.
Jadi yang bikin penulis males pertama itu yang siap pakai kono sih murah, butuh 1 jutaan. Penulis pernah hitung-hitung berapa sih sebulan itu kemarin itu. Kalau anggap aja 30.000 ya, sekarang penulis pakai Pertalite soalnya ya. Anggap aja 35.000 lah wis. 35.000 sebulan. Sebulan, seminggu. Ini konsumsi bahan bakar penulis 37,7 ya. Seminggu 35.000 kali 4. Anggap aja 4,5 gitu ya. 7 kali 4 7 kali 2 14. Anggap sebulan 150.000 lah. Sebulan 150.000. Kalau setahun kali 12. 15 kali 12. Oh, kok angel yang ngitungnya ya. Setahun 1,8 juta. Ya memang sih biayanya setahun itu bisa segitu. Bensin 1 tahun 1,8 juta. Kalau misal hemat 30%, ini soalnya kita bicara soal motor bukan untuk mobil ya. Realnya juga enggak sampai 50% sih. Saya anggap 30% ya. Lebih hemat 30%. Piro? 70%-nya dari dari 1,8. Bisa anggap 1,3 lah ya. Penulis nggak bisa ngitung. Berarti dananya kira-kira 400.000 kalau ini mau ngitung penghematan dalam 1 tahun. Jadi pingin nimpas itu harganya setahun 400.000. Kalau harganya 500.000, dana belum balik selama setahun. Dana 800.000 butuh 2 tahun baru balik modal. Dan ini belum termasuk biaya air ya, walau airnya memang nggak habis banyak sih, mungkin bisa diabaikan, tapi ada perawatan, ada pembersihan dan macam-macam. Belum, ini masih ngomong soal selnya tok ya. Selnya wis anggap aja dari kata yang profesional yang sudah buat, harganya bisa 1 juta. Ini kita ngomong yang kualitas nomor 1, yang barangnya bisa awet, ada karetnya, pakai baut yang minim SS304 ya, bautnya ya. Belum kabel-kabelnya. Terus mungkin total 1,2 juta lah. 1,2 juta kalau dari perhitungan tadi itu 3 tahun balik modal kalau untuk menulis ya. Baru balik modal 3 tahun. Terus ini belum PWM-nya. PWM-nya juga harus pakai yang khusus. Jadi ada yang ngomong kalau PWM itu hanya untuk mengatur arus tapi tidak membatasi arus. Sebenarnya ada sih, ada. PWM-nya juga PWM khusus. Jadi PWM-nya nggak sembarangan. Kita harus cari PWM yang namanya current control.
yang bisa mengatur arusnya. Jadi arusnya nggak bablas. Kalau misalnya disetel 3 ya 3, nggak bablas. PWM ya kalau beli mahal sih 700.000. Mungkin bisa buat sendiri. Kalau buat sendiri mungkin 150 ribuan lah, anggap aja gitu. Ada relay, ada transistor, ada MOSFET. Ya foto transistor. Belum power supply-nya juga. Nah, terus ya wes lah, sudah jadi berapa, 1,4. Tapi itu masih tahap pertama. Kalau mau 100% ya, mau coba-coba 100%, syaratnya adalah motornya motor karbu. Karena kalau motor injeksi nggak bisa. Emang bisa, bahan bakarnya kaono. Ya harus dimodifikasi dulu kalau motor. Motor dimodifikasi dari motor karbu. Butuh biaya itu. Harga karbunya berapa? Kalau pengen harga karbu mahal, harga karbu yang bagus, nggak mungkin murah, pasti mahal. Convert ke karbu itu berarti ya butuh CDI atau misalnya ECU Racing. Kalau pakai ECU Racing lebih mahal lagi. Karbu ya sanggap aja modif ke karbu itu habis 1,5 juta lah, karena kita cari kualitas yang oke gitu ya. 1,5 juta tadi sudah 1,4 lah ya. Itu perhitungan PWM-nya, PWM buat sendiri. Diagramnya ada di internet ya, tapi kita belum tahu itu fungsi beneran atau enggak. Kalau beli harganya 700.000. Tadi berapa kehitung? Iya, 1,2 kehitung tambah 7, 1,9. Nah, modifikasinya juga ya belum tentu. Kalau misalnya harga 1,5 juta itu bisa sesuai beneran ya, karena namanya karbu harus disetel lagi. Belum biayanya, belum repot usaha-usahanya, apalagi hambatannya. Ya anggap aja itulah. Jadi yang satu faktor biaya, nggak murah, rotok mahal. Kalau balik modalnya 2 tahun 3 tahun ragu-ragu, asli ragu-ragu. Terus apa mana, juga ada resikonya. Resiko ya memang sih nggak perlu banyak. Kalau mau dibuat aditif stok nggak perlu banyak, tapi ya otomatis kalau nggak perlu banyak maka ya hasilnya nggak akan maksimal. Ya lagi-lagi pengiratannya nggak iso maksimal. Seandainya nggak buat 100% ya, kan tadi penulis ngomong kalau mau 100% wajib modifikasi motor dulu cari karbu. Nah anggap nggak pingin 100% lah, cuma jadi aditif, ya tetap mahal ya. Karena kalau pinginan dapat hasil maksimal, ya gasnya harus banyak. Kalau gasnya harus banyak, mau nggak mau, semprotan bensin itu harus diatur. Mana ya motor Yamaha depan ini apa? Jupiter Z ya, yang belakangnya kayak salib. Itu dari suara ini mesinnya rada gak sehat ya. Antara wis. Terus untuk bisa maksimal, untuk bisa pas, itu harus mapping ulang pembakaran. Nah ini butuh trik.
triknya ya nyetel karbu atau pakai ECU racing sehingga pengapian pembakaran bisa diatur. Dan kalau sudah pakai HHU, tuningnya juga nggak bisa pakai tuning standar, harus pakai tuning khusus. Dan ini butuh pengetahuan macam-macam. Nggak gampang untuk implementasi HHU kalau beneran pingin hasilnya maksimal. Langsung pasang ya, punya HHU gitu, gak peduli ada PWM ya enggak, langsung dipasang. Kalau listriknya terlalu besar ya bisa negatif hasilnya. Nanti pas jalan di RPM tinggi jadi merebet karena businya kurang arus. Terus ya nanti masalah apa misalnya ECU nya gak kuat karena sedotan arusnya terlalu besar, banyak resiko. Terus apalagi untuk motor juga gitu ya, ada kendala lain. HHU itu debit gasnya tetap, HHU itu cuma pas kalau pakainya di RPM sangat rendah. Dan di motor hal ini sulit dilakukan karena RPM motor itu cenderung tinggi. Kayak gini penulis jalan kecepatan 60 ya barusan, itu RPM nya sudah antara 6.500 sampai 7.000 lah, sudah 7.000-an lah anggap aja kayak gitu. Jadi karena RPM-nya tinggi, debitnya itu jadi kurang. Kalau terlalu besar, AFR yang RPM bawah yang agak ngaco. Memang sih ya, memang kalau apa misalnya sedikit itu nggak akan mengacaukan. Tapi ya kembali lagi, pingin efeknya maksimal atau efeknya kecil. Kalau pingin efeknya kecil nggak perlu pakai itu. Kalau 100% ya itu tadi, modifikasinya banyak dan belum tentu berhasil ya. Kalau nggak niru misalnya mahasiswa USU, penulis sendiri ya ada saya keinginan berhasil, tapi yang paling menghambat itu terutama karena penulis harus modifikasi motor. Motornya wis injeksi, malas dibuat karbu karena ya banyak yang harus dirubah dan mengeluarkan biaya lagi. Dan penulis seandainya sukses pun nggak berharap dapat duit ya, jadi males gitu ya. Jadi karena ya memang ilmunya bukan untuk jualan ya, untuk dagang, bukan untuk dagang. Jadi nggak ada minat gitu ya. Dan untuk investasi, untuk jualan juga males karena ya seperti alasan-alasan penulis ketika mengkritisi Arianto Misel ya. Gak iso langsung dipasang, motor harus dimodifikasi dan penulis merasa kurang ilmu untuk melakukan modifikasi di mobil gitu ya, atau di motor. Kurang ilmu, kurang resource, nggak bisa. Dan ya penulis juga sudah punya banyak cara untuk bisa mendapatkan hasil yang setara dengan HHU. Penulis sebelumnya sudah pakai Semenite, itu ketika dipakai di motor karbu, wah hasilnya luar biasa, bisa 30% loh ya, hanya pakai Semenite itu aja, hasil itu sudah oke. Ngeri ya. Nggak 0-100 nggak apa-apa ya.
pakai Cemenita itu kalau motornya karbu hasil 30% itu mudah. Nah kalau motor injeksi susah. Kenapa motor injeksi susah? Ya sama kayak itu ya, kayak pakai HHO, butuh ngakali ECU ya, nyetelnya susah lagi. Pakai Cemenita itu hasil paling maksimal kalau setelannya irit, AFR-nya irit. Kalau AFR-nya irit ya, peningkatan tenaga bisa luar biasa. Dibanding ketika motornya diboroskan pun ya, tenaganya bakal lebih besar ketika motornya diiritkan kalau sudah pakai Cemenita. Paling kerasa kalau boncengan, bos, tarikannya mantap. Terus penulis kembangkan, nemu pro kapasitor. Wes, gampang, makin gampang ya. Pro kapasitor fokusnya lebih ke tenaga. Sementara Cemenita itu fokusnya lebih ke meningkatkan oktan. Kalau oktan udah cukup, AFR yang butuh lebih irit kalau Cemenita. Kalau pro kapasitor lebih luas. Nah hasil pro kapasitor ini juga kadang ekstrim ya. Kalau motor ya mungkin 5-10% gitulah makin irit. Kalau mobil ya kira-kira sama. Ada yang sudah ngukur emang kelihatan angkanya. Kalau pakai testimoni penulis kan kayak kurang pas gitu ya. Nah ini testimoninya konsumen. Hasil segitu ya lumayan lah. Apalagi karena pakai pro kapasitor juga udah bikin makin irit. Dan ya terakhir penulis juga ada silk ya, saluran intake keluar kecil. Silk ini ya makin top lagi ya. Buktinya motor penulis ketika pakai Pertamax bisa sampai 64 km per liter ya. Menurut penulis ya angka segini ini sulit dicapai. Padahal motor penulis ini ya termasuk enggak 100% kesehatannya karena jelas mengalami fuel dilution. Nah sesudah silk ya, kalau misalnya pakai alat yang nambah-nambah listrik itu, daripada pakai HHO, penulis lebih pilih Corona Maker. Corona Maker itu sebutan untuk penghasil ozon, ozonizer atau ionizer ya. Dia pakai trafo bisa ya, trafo 220. Cara masangnya rada unik. Tapi masalahnya pakai Corona Maker itu adalah voltasenya yang tinggi banget. Dan interferensinya sangat kuat. Penulis mau implementasi ke kendaraan itu sering ragu-ragu. Karena apa? Listriknya gede. Jadi untuk menghasilkan Corona itu dibutuhkan voltase tinggi. Voltase tinggi yang dialirkan ke sebuah tabung ya. Tabung ini bagian luarnya dilapisi pakai aluminium foil. Terus bagian dalam pakai kawat aluminium yang enggak ada insulasinya. Itu nggak bisa pakai paralon kayaknya, kurang tahan. Mestinya idealnya pakai kaca. Kumparan yang di dalam ini hampir bersentuhan dengan dinding dalam dari tabung gelasnya. Karena nempel, karena di baliknya ada kutub yang berlawanan, dia akan menghasilkan glow, menghasilkan bara api, menghasilkan plasma. Kalau udara dilewatkan situ akan
akan terjadi ionisasi sangat kuat ya, kuat banget ya, menghasilkan ozon kuat gitu ya. Jadi kalau ruangan berbau itu dinyalakan dalam waktu 1 menit gitu ya, sudah hilang baunya, karena ya reaksinya sangat kuat ya. Itu listriknya nggak banyak. Kalau misalnya untuk rangkaiannya pakai Stinggo temuannya Sucahyo ya. Jadi pakai Stinggo itu pakai kira-kira 1 ampere di 12 volt. Jadi piro ya? 12 watt. 12 watt tok. Kecil kan itu ya. Itu bisa bikin mobil itu jadi anteng. 12 watt apa jenenge? Listrik bisa bikin mobil itu suaranya jadi anteng. Sayang waktu itu penulis gak punya kamera, jadi nggak bisa ngerekam. Mobilnya mobil tua ya, mobil umur 20 tahunan saat itu, lebih malah ya. Ya wis 20 tahun lah umurnya mobilnya. Kalau kap dibuka, mobil Kijang itu kalau mesin dinyalakan, kelontang gitu. Nah begitu itu alatnya penulis pasang di belalainya kan dari besi ya, kalau mobil zaman dulu itu. Mobilnya juga masih pakai distributor, belum CDI lagi, belum CDI mobilnya, masih pakai platina. Nah itu suaranya kan kemelontang gitu ya, walau mesinnya kualitasnya tinggi saat itu. Begitu dinyalakan ya, udara masuk itu sudah lewat lubang ionisasi itu. Begitu dinyalakan langsung walus kalau suara nih. Kemelontang nggak ada, mesin langsung senyap. Asalnya mesin kan getar-getar kan, normal kan mesin itu getar, langsung wanteng teng, yes, betul-betul tenang, kayak mesin kayak nggak gerak gitu. Gitu padahal cuma gitu ya. Setelah dinyalakan langsung jadi penulis yang pingin itu coba malah yang itu pakai ionisasi daripada pakai HHO. Tapi ya sayangnya nggak kesampaian juga ya. Ya wes lah, itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.